gitu. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang jadi bahan giringan orang, bahan ketawaan. Ya namanya juga hidup ya. Apa kejelekan kita kalau bisa dikorek-korek. Situasi karena dia bilang sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempat mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada bun, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor. Guys lihat nih padahal digedor-gedor pintu pihak restoran menutup, jadi dia mendramatiskan itu semua kalau dia itu emang restorannya harus tutup iya dia udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya, ternyata sopirnya lagi bersantai di depan. Di situ aja kita itu udah drama banget, aduh ini udah drama banget gitu. Itu masih yang kita terlihat jelas. Apalagi berarti yang diperlakukannya selama ini di sosial media gitu. Banyak rekayasanya. Nyatanya dia nggak bisa jawab. Sesederhana itu pertanyaan kami. Kalau memang dia benar, silahkan ayo. Kami juga udah pernah melakukan, silahkan. Harusnya kalau dia memang seorang dokter yang mengayomi kita, ketika dia review, Dek, itu produk kamu salah, harusnya udah kalian datang kemari. Oke, ajak kami bergabung untuk memerankan si produk ini. Kasih edukasi itu ke kami. Tapi ini kan produknya sudah BPOM, jadi nggak ada dia siapa. Emang dia punya labnya lab mana? Benar Bun. Dia nggak, labnya udah standarisasi BPOM atau enggak? Ya enggak lah. Sesederhana itu Bun, kita tanyanya di sana sesederhana itu. Kamu dapat dari mana? Ayo tunjukkan ke kita. Jadi penggiringan, jadi yang bikin mengerikan itu adalah penggiringan yang produktif. Jadi semua masyarakat kalau misalnya nggak produktif malah takut. Jadi BPOM juga udah didahului gitu loh. Jadi BPOM ini apa ini? Iya makanya produktif. Approve gitu. Jadi kalau misalnya nggak produktif berarti nggak bisa gitu. Jadi di situ juga udah ngejanggal ya. Kalau misalnya manusia yang di tengah-tengah nggak usah ngebela aku, nggak usah ngebela doktifnya. Jadi ngelihat dari sisi tengah-tengah nih, sisi tegak lurusnya gitu. Karena dia juga berjualan ya. Kecuali dia memang nggak jualan. Awal-awal kan dia nggak jualan. Tapi sekarang dia jualan. Tapi jualan malah lebih rajin jualannya. Jadi dia mau jadi BPOM liar. Dia kan BPOM liar. Dan harus diberantas. Lagi? Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya semua teman-teman media. Saya foto dulu. Ya. Satu, dua. Terima kasih banyak ya. Iya. Kak Sela, satu lagi soal rumor adanya pemerasan 500 miliar itu gimana ya Kak Sela? Nah, kan? Apakah pihak sebelah dilaporkan oleh Kak Sela Apanya enggak? soal rumor pemerasan 500 miliar? Itu pokoknya kasus lain lah, cuman Korban lain. korban lain, cuman yang aku ceritakan di sini karena kasus pernah terjadi ya, kasus ibu yang satu lagi ya, Ibu HS ya, pernah dia meminta saya untuk mendamaikan pada saat itu. Dia minta saya untuk mendamaikan Ibu HS-nya memang yang meminta untuk ayolah kita damai aja, sampai kapan kita ribut-ribut kayak gini gitu. Ya udah aku menyampaikan lah, tapi nanti kalau misalnya ada jajan apa segala macam dari Ibu HS-nya hadiah lah, nanti nggak apa-apa kalau harus pakai hadiah gitu. Jadi aku sampaikan amanah ini ya, amanah ini yang namanya itu amanah ya, ternyata hadiahnya 500M, dia minta 500M, oh itu bukan hadiah lagi, aku bilang ya udahlah. Tapi aku kasihan sama Ibu HS awalnya ya, nggak mau nyampein sih, tapi lama-lama ya udah aku sampein, karena kan ini jadi beban juga ya, sampein oh dia minta segini dulunya gitu. Kaget dia, hah 500M besar ya, itu bukan hadiah, kirain hadiah cenderamata ya. Namanya produk-produk lokal ini kan berapa sih, apalagi untuk perut ya, untuk anak-anak, Untuk karyawan. karyawan semuanya. Ya ini kekejaman ini. Ini teman-teman, jadi ada beberapa brand yang udah banyak nge-PHK-in karyawannya.
banyak. Gara-gara ini. Gara-gara kejadian Laporan ini. ini. Dari kasus ini banyak teman-teman saya yang udah karena nge-PHK karyawan ada ratusan. Kita nggak tahu di luaran sana yang owner yang nggak berani speak up ada berapa udah kerugiannya kita nggak tahu. Nah, saran aku ya ini Tolong pesan bantu aku. deh. Kejahatan ini harus kita berantas. Saran permintaan aku sama semua kalau ada yang mengalami kejadian yang kayak kami sekarang, jangan takut untuk speak up. Jangan pernah takut Lapor karena aja ini polisi, udah salah. lapor Bepom. Ini udah salah. Jadi jangan pernah takut. Ya, kalau misalnya takut untuk melapor ini, lapor ke Bepom. Lapor ke Bepom di daerah terdekat. Jangan mau negosiasi sama penjahat. Jangan mau bernegosiasi. Kalian takut misalnya produknya akan direview apa nggak rezeki itu dari Langsung Allah. aja datang aja ke Bepom, minta petunjuk dari Bepom. Bepom akan dengan senang hati, apalagi ini UMKM. UMKM ini akan dilindungi, akan dibikin berkembang, bukan dimatikan Iya, benar. mata pencarian orang. Itu kan banyak karyawannya. Oke ya. Kalau soal ini Kak Sel, soal kerudung yang disebutkan bahwa Kasel menutupi produk orang lain. Itu kerudung itu udah ini sebenarnya kisah-kisah lalu yang dikorek-korek lagi. Itu awal-awal saya merintis ya di tahun 2019 pas masa Covid waktu itu ya, pas masa Covid. Ini saya perlu ceritakan juga ya ke kalian ya, karena ini udah rame banget. Jadi saya punya supplier yang ngebuatin hijab-hijab saya. Waktu itu saya masih belajar maklun untuk membuat brand sendiri. Kalau sekarang kan udah brand ya, dulu masih maklun. Jadi saya punya ide untuk membuat hijab yang ada bandu-bandunya gitu. Terus supplier saya memilih bahan yang dari Umama itu, dia buatlah hijab tadi. Waktu itu banyak membantu masyarakat UMKM karena produk itu viral di mana-mana. Dan saya tidak menempelkan brand sama sekali di sana. Saya tidak menempelkan karena kita baru belajar juga untuk maklun. Ya, jadi cuma supplier itu yang namanya bando di sini, payet-payet di sini, payet-payet di ujungnya, Jadi mungkin yang Umamanya itu ketutup ya. Tapi itu tidak ada maksud untuk kayak menipu, merekayasa, itu nggak ada maksud sama sekali. Jadi itu penjualan banyak di tengah-tengah sehabis Covid itu laris manis. Jadi banyak jadi permintaan sampai kewalahan yang. Jadi yang kebantu tahu nggak di sini siapa? Di tengah-tengah Covid yang orang itu tukang payet. Saya ingat banget waktu itu ya, tukang payet di mana-mana menjahit itu karena yang terjual puluhan ribu pieces pas itu. Makanya saya agak ibu-ibu rumah tangga pas Covid itu benda 2019 ke 2020 ya, 2021 tuh. Sorry ya, 2020 kejadian itu. Hijab itu pas siap-siap Covid. Jadi banyak yang terbantu karena jual-jual hijab itu. Nah, karena viral sekarang si brand Umama juga mengeluarkan statement kalau dia tidak pernah bekerja sama yang SS. Nyatanya pas masa itu di tahun 2020 itu karena produk kami terlalu banyak terjual sampai puluhan ribu hijab itu. Mereka yang ngajak kami kerja sama, istrinya ya, tapi sekarang dia mengakui kalau kami tidak pernah hubungan kerja sama SS ya. Ya nggak apa-apa kalau saya nggak mempermasalahkan ya, cuman kan itu jadi giringan netizen kalau opini ya. Tapi itu nggak masalah. Tapi yang paling penting kita sudah membantu ibu-ibu. Iya, dari hijab itu banyak sekali ibu-ibu yang udah terbantu. Karena pada masa-masa itu ya masa sulit ya. Masa-masa sulit banget, tapi makanya ibu-ibu tuh di itu ngejahitin payetnya karena laris manis banget ya pada itu. Tapi nggak apa-apa kalau sekarang jadi bahan giringan orang, bahan ketawaan. Ya namanya juga hidup ya. Apa kejelekan kita kalau bisa dikorek sampai mana lagi? Oh nggak bisa nih lewat skincare, tonjok lagi lewat baju. Nggak bisa nih lewat baju, tonjok lagi lewat travelnya nggak bagus ini saya keluar dah. Tonjok semua ditonjok-tonjok. Makanya Kasela, mungkin maaf Kasela, soal laporan yang di Polda itu kan saling melapor, berarti Kasela sendiri siap menghadapi laporan dokter. sangat siap. Kita kooperatif. Dengan laporan dokter kita kooperatif. Aku berharap juga dengan laporan kita dokter juga harus kooperatif. Kita sama-sama. Berarti nggak ada takut sama sekali ya? Tidak.
saya Tidak. demi Karena itu yang lain sama sekali kita sebagai memberikan spirit, yang lain jangan mau diintimidasi oleh dokter. Iya, saya mengintimidasi. Kalau misalnya kalian tanya penyesalan saya, ada rasa penyesalan nggak untuk ngelabrak dia malam itu? Sama sekali tidak. Karena mungkin dengan adanya ini ramai jadi kebongkar. Ini apa misinya? Kejahatan ini apa misinya? Jadi terlihat kan di kepala Bepom jadi ngeliat ini kenapa nih, kan benar yang dia bilang, pasti kalau ini nggak stop pasti bakal ada keributan dan saling melapor. Jadi sedikit pun rasa penyesalannya tidak. Semoga dengan kejadian ini bakal kebongkar semuanya dan Justru kita mau menumpas kejahatan. menumpas kejahatan. Dan diduga ini masih Ayo, Bang. banyak korban-korban lainnya yang belum Mungkin dia berani nggak berani. speak up hari ini. Lihatlah nanti ini setelah semua ini masalahnya Semoga, rampung, semoga. pasti akan bakal Insya Allah. ada korban-korban lainnya. Jangan takut ya, Jangan korban. Berarti nanti kalau dilaporkan pasal berlapis tidak takut Kasela Nggak masalah. dan menutup pintu damai. Apanya? Ya, Menutup ya. pintu damai. Kasela tadi bicara soal travel, kemarin sempat heboh juga, artinya masyarakat ikut kesel karena menerangkan bisa sehingga akhirnya kan ramai juga itu seperti apa sebenarnya Itu awalnya. Dorce, almarhum Dorce bagaimana? Sekarang saya tanya, almarhum Dorce sampai naik haji, umroh, bagaimana pendapat kalian semua? Nih, saya balikin itu. Saya nggak akan ulas, saya akan balikan bagaimana almarhum Dorce naik haji dan umroh. Jawablah Pak, oleh kalian secara jujur. Udah lah. Oke, makasih. Terima kasih.